kita berikutnya, ini mungkin ya ada beberapa ya 10-15 menit ini kita pakai buat diskusi dulu barangkali. Karena kemarin kan kita cukup padat nih ya materinya, ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita masuk ke materi modul kelima, seperti itu. Nah, untuk pembahasannya, kalau kemarin ya sedikit mengulang, kalau yang modul kemarin itu kita bahas modul compute ya, di mana kita bahas EC2, lalu kita bahas juga high availability yang melibatkan EC2, ya kita bahas ELD, kita bahas auto scaling, komponen-komponennya ada apa aja, lalu benefitnya kita menggunakan EC2 dan kenapa kita sebagai sysops administrator nantinya bisa untuk menguasai ya handling, scaling dan juga manajemen EC2 yang nanti bakal kita pergunakan dalam sistem kita. Nah, barangkali ada yang mau ditanyain ya seputar yang udah kita bahas atau mungkin seputar troubleshooting kemarin atau apa yang sudah kita kerjakan di activity, barangkali teman-teman sudah mengerjakan activity-nya. Kalau ada yang mau ditanyain dulu silahkan. Nah, karena setelah ini kita bakal masuk ke pembahasan compute juga. Memang sih untuk modul yang setelah ini nanti mungkin kalau di ujian bobotnya dia nggak terlalu banyak bahas dibanding kita ngebahas compute yang sebelumnya. Karena memang based on SysOp ini kalau di sisi computing dia lebih banyak pembahasan di level EC2-nya dibanding di level serverless-nya. Seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan, global accelerator apa ya Kak? Waktu lagi lihat-lihat setting di load balancer. Oke, jadi kalau di AWS itu ada yang namanya global accelerator. Ya, jadi itu salah satu service AWS juga yang gunanya itu untuk mempercepat alokasi akses gitu ya, untuk mengasih better performance dari sisi accessibility. Biasanya untuk global accelerator ini dia untuk ngasih better performance dari sisi network. Jadi contohnya nih, misalnya katakanlah load balancer kita ini dijadikan endpoint, di mana aplikasi yang kita gunakan di dalam arsitektur ini adalah aplikasi mungkin untuk kebutuhan gaming ya. Kalau misalnya gaming itu kan kita sepersekian detik itu dia bakal baru banget dari sisi dari sisi performanya misalnya, dan kita butuh nih untuk ngasih better performance, terutama kalau misalnya kita bahas kemarin ya ada faktor-faktor kalau ternyata user kita tuh memang secara lokasi jauh nih ngakses ke originnya gitu kan. Kalau kemarin kita bahas CDN, cuma kalau CDN ini kan dia lebih ke delivery content. Nah, tapi kalau global accelerator ini tujuannya untuk ngasih better delivery dari sisi computing supaya kita bisa enhance pemberian computing kita dengan cara melakukan akselerasi di level network seperti itu. Nah, itu nanti jadi si load balancer ini bisa kita combine sama global accelerator supaya titik load balancernya itu bakal di-enhance sama si global accelerator. Seperti itu. Nah, itu nanti global accelerator udah ada di dokumentasi AWS-nya juga. Jadi nanti untuk cara penggunaannya itu nanti bisa teman-teman baca di dokumentasinya ya. Seperti itu. Kak, saya coba ikut sarannya soal Activity Lab 1, dikasih submit setelah klik satu kali nggak keluar lagi submit button-nya. Oke, tapi setelah disubmit untuk grade-nya keluar atau enggak, Pak Adit? Atau mungkin teman-teman yang lain juga mengalami kendala yang sama, atau ada yang punya kendala yang sama? Memang hanya satu kali submit saja ya? Oke. Nah, jadi untuk terkait sistem ini, masih tetap -/5 ya grade-nya ya. Oke, untuk terkait ini itu kemarin udah sempat saya forward ke bagian AWS-nya karena again ini kan servisnya mereka ya, kita bisa langsung ya kita memang tinggal menggunakan ini. Kemarin belum ada follow up lebih lanjut sih kenapa untuk implement nggak keluar grade-nya sama sekali ya. Oke, yang /5-nya itu. Nah, tapi ya di balik itu udah saya share forward, mungkin kita sambil tunggu aja nanti kalau misalnya ada updatean kenapa sih sistemnya seperti itu. Nah, ya betul. Jadi untuk kelulusannya itu nggak terlalu dipengaruhi sebenarnya. Dan kalau teman-teman notice sebenarnya ya, kalau setelah kita akses labnya, meskipun nggak kita selesaikan, sometimes mungkin teman-teman bisa notice di ujungnya itu kita udah ke checklist komplit. Kalau nggak salah, saya lihat dari student view dari sisi saya seperti itu ya. Kalau meskipun saya nggak nyelesain sampai, saya ada task 4 nih, saya coba-coba sampai task kedua aja. Nah, beresnya itu dia udah ke mark complete, meskipun sebenarnya saya belum menyelesaikan. Nah, cuman terlepas dari itu, saya harap teman-teman tetap mengerjakan lab-nya ya. Jadi, karena memang dia di sini grade-nya nggak ada, tapi at least teman-teman saya sarankan untuk tetap mengerjakan juga, karena itu kan nanti balik lagi untuk menambah knowledge teman-teman juga untuk bisa memahami materi. Seperti itu, ya.
So, at least kalaupun memang nggak sampai akhir grade-nya itu, ya teman-teman pastikan after lab-nya itu udah ada mark completed-nya. Seperti itu ya. Jadi pas teman-teman udah close nih lab-nya, nanti balik ke halaman utama yang modul itu, teman-teman pas lagi nge-scroll modul-modul itu ada materi apa aja. Di sebelah kanannya itu nanti ada centang warna hijau untuk mendeskripsikan kalau activity itu dia udah komplit. Seperti itu. Ya, betul. Jadi tetap dikerjakan ya, teman-teman. Untuk ujian sertifikasi SISOP nanti ada hands-on lab akan seperti hands-on lab di sini. Ya, nanti untuk di SISOPS ya, di SISOPS exam itu nanti ada hands-on lab-nya. That's why kenapa teman-teman penting untuk mengerjakan hands-on juga ya, supaya teman-teman lebih terbiasa gitu ya sama environment-nya AWS. Nah, untuk pengerjaannya dia nggak kayak, kita kan dikasih guidance ya, kalau di lab ini kita dikasih guidance, disuruh untuk melakukan apa, tapi kalau di ujian SISOP itu dia nanti lebih ke ngasih instruksi, jadi kayak, oke, silahkan lakukan langkah A, B, C, tapi nggak dikasih di misalnya, oh silahkan setting security groupnya dengan ini, silahkan buat institusinya supaya bisa akses misalnya S3 dengan menggunakan private endpoint misalnya kayak gitu. Nah, gimana cara settingnya? Nanti di akhir mungkin kita bakal disuruh untuk masukin ARN. Mungkin kalau teman-teman udah kemarin coba explore lab-nya, ARN itu dia untuk mengidentifikasi resource AWS kita, jadi ID yang di generate setiap kali kita buat resource di AWS. Nah, nanti dari ARN itu nanti pihak yang menilai ujiannya bisa lihat apakah konfigurasinya itu udah sesuai nggak sama diinginkan di instruksi di awal. Seperti itu. Ya. Nanti di lab lebih ke seperti itu. Jadi dia bakal ngecek akhirnya itu kita langkah-langkahnya udah bener atau enggak. Seperti itu. Jadi tetap ada hands-on lab juga. Ya, jadi makanya gunakan untuk berlatih. Jadi at least meskipun grade-nya nggak ada, teman-teman bisa pastikan kok teman-teman ngerti dan bisa mengerjakan resource-nya juga. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Baik. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita bisa lanjut masuk ke materi hari ini ya. Oke, jadi untuk materi hari ini kita akan masuk ke modul kelima di computing containers dan serverless. Kemudian dia masih di level container, di level computing, tapi mungkin kita nggak bakal sebanyak isi itu. Jadi kalau nanti teman-teman buat pendalaman materi kan karena again ini masih di salah satu materi kita, tapi nanti kalau untuk persiapan exam, ini kecuali aja buat persiapan exam, teman-teman harus bisa ngatur cara belajar supaya nanti fokuskan di mana yang kapasitasnya atau persentasenya kira-kira paling banyak di ujian. Itu juga nanti ada ya di exam preparation AWS, biasanya dia akan ngasih kisi-kisi berapa persen sih total materi yang paling banyak. Nah, dan isi itu auto scaling itu juga salah satu bahasan yang cukup banyak nanti keluar di ujian dibandingkan yang bakal kita bahas hari ini. Jadi ya kalau bisa nanti perdalam lagi ya materinya seperti itu. Nah, kita bakal masuk ke modul kelima di computing dan container serverless ini. Jadi yang dibahas di modul 5 ini kita bakal bahas apa sih? Ya masih di level computing. Kalau kemarin kan kita bahas computingnya di mana kita itu bisa mendapatkan media komputasi dalam bentuk virtual server yang kita sebut sebagai EC2. Kita kemarin bahas gimana cara instalasinya, gimana cara create-nya, manajemen level kita tuh sampai mana dari sisi security-nya ataupun dari sisi manajemennya kita udah tahu. Nah, sekarang kita bakal bahas di serverless computing. Jadi main bahasannya itu sebenarnya di serverless computing. Oke, sebelumnya nanti ya sebelum saya bahas detail ke serverless computing dan service-service yang berada masih di dalam ranah serverless-nya ini, mungkin saya mau cerita sedikit sama background yang perlu teman-teman kenal seputar serverless ini. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah monolithic application sama microservices. Pernah dengar ya? Jadi kalau di konsep yang lama atau konsep tradisional, kita itu kenal atau kita tuh pernah tahu sama istilah monolithic application, di mana konsep monolithic itu adalah ketika kita itu buat satu virtual server, nanti di dalam virtual server itu kita injeksikan aplikasi dan nanti kita akan akses aplikasi itu yang melalui server tersebut, gitu kan ya. Nah, tapi yang seperti kita tahu, kalau kita pakai konsep monolitik aplikasi itu, artinya semua fungsi dari aplikasi itu berpusat dari manajemen servernya. Artinya kalau misalnya nanti ada failure di level aplikasi, ya meskipun kita bisa servernya, sistemnya juga tetap nggak bakal berjalan. Atau kebalikannya, meskipun servernya dia baik-baik aja, tapi kalau ada kendala di dalam aplikasinya, tetap nggak bisa kita
akses gitu sistemnya. Nah, jadi ibaratnya alokasi server dan aplikasi itu saling saling terikat satu sama lain gitu kan ya. Ibaratnya penyebab ataupun permasalahan yang nanti mungkin atau bisa jadi terjadi dari kedua belah pihak itu bisa saling beruntut gitu ya permasalahannya itu. Nah, so dari monolitik ini akhirnya dilahirkanlah sebuah service yang sekarang lagi tren, yaitu microservices, di mana microservices ini fungsi aplikasi kita itu alih-alih dialokasikan dalam satu tempat, dalam satu wadah aplikasi, satu wadah server ya, tapi kita bakal alokasikan, kita pecah ya fungsi-fungsi server kita, fungsi-fungsi sistem atau aplikasi kita tuh jadi beberapa part, jadi beberapa fungsi ya, dan beberapa fungsi itu nanti bakal dikerjakan sama service-service yang lebih kecil gitu ya. Itu nanti konsep microservices. Nah, dalam microservices ini mungkin salah satunya teman-teman juga pernah kenal kayak misalnya kalau misalnya kita bikin aplikasi, fungsi-fungsi aplikasi itu kita ngambil dari aplikasi yang lain yang sudah ada. Misalnya kayak, oh saya pengen bikin aplikasi, misalnya di aplikasi itu saya pengen menampilkan kondisi cuaca ya di seluruh dunia. Alhasil nanti ternyata saya nggak perlu bikin aplikasinya dari basic nih, ternyata udah ada nih aplikasi atau source atau website ya di luar aplikasi atau selain aplikasi kita yang memang sudah memberikan data-data yang lebih akurat. Nah, kita tuh bisa get ya ibaratnya fungsi aplikasi itu supaya dimasukin ke aplikasi kita, nanti di aplikasi itu kita bisa tambahin lagi fungsi-fungsi yang lain gitu. Jadi kita combine gitu ya. Jadi kita nggak harus buat sendiri, tapi kita bisa pinjem ya fungsinya aplikasi yang udah ada dimasukin ke kita. Nah, itu juga salah satu konsep microservices. Kita bisa saling berinteraksi sama lebih dari satu service ya untuk membuat aplikasi kita. Supaya apa? Supaya kita memastikan masing-masing fungsi dari aplikasi kita itu jadi bisa lebih handal. Jadi bisa dikerjakan sama service-service yang memang udah bahasanya memang punya kapabilitas yang lebih baik dibanding kita harus buat semua fungsinya itu sendiri gitu. Nah, salah satu solusi dalam manajemen microservices ini itu juga kita kenal sama serverless computing. Nah, apa nih serverless computing? Jadi, konsepnya kan microservice ini adalah service-service yang terdiri satu sama lain ya. Ibaratnya kita tuh cuma get service-nya aja. Nah, sedangkan kita tahu service itu berjalan, tetap ada servernya juga kan, tetap ada media komputasinya juga kan. Nah, apakah perlu ketika kita mengambil sebuah service, kita juga harus manage sampai servernya? Atau contohnya kayak tadi lah, saya ngambil data dari sebuah website yang memang punya fungsi tertentu ya. Nah, apakah saya juga harus masuk ke dalam server-servernya juga atau apakah saya harus punya akses ke dalam server-servernya juga? Nah, ataupun nanti saya balik dari sudut pandang saya juga, seberapa jauh sih ya yang perlu saya buat akses ya dalam manajemen microservices ini. Nah, dalam serverless computing ini, teman-teman bakal mendapatkan media komputasi tanpa harus manage sampai level servernya. Salah satunya kalau di AWS ini kita bakal kenal sama yang namanya AWS Lambda. Jadi di AWS Lambda ini ya, teman-teman bakal kenal sama serverless deployment operation, di mana kita tuh bisa fokus ke script-nya aja. Kita nggak usah peduli sama manajemen server di bawahnya, karena untuk manajemen servernya itu bakal dihandle sama AWS. Ya, contohnya seperti apa nih? Jadi si Lambda ini dia sangat berfungsi untuk mendeploy atau membuat ya yang namanya automate action. Beberapa kali mungkin Lambda ini sempat saya mention ya, kayak kemarin waktu auto scaling saya mention, waktu kita ngomongin auto start dan stop isi itu saya mention juga. Jadi apa sih sebenarnya Lambda ini? Jadi Lambda ini teman-teman itu bisa masukkan kode ya yang berupa script, yang berupa action, comment, apapun yang nanti teman-teman pengen jalankan. Alih-alih si function tersebut itu dialokasikan ke situ, kita bisa suruh dia untuk dialokasikan ke Lambda. Nah, benefitnya apa kalau fungsi tersebut dikerjakan sama Lambda? Pertama, kita bisa menjamin script tersebut jalan, tapi kita nggak perlu handle sampai level servernya. Ya, contoh, mungkin saya kasih penggambaran yang lebih detail ya. Misalnya nih, katakanlah saya bikin website. Mungkin kemarin teman-teman sempat buat ya sebuah website yang teman-teman buat dari S3 misalnya gitu ya. Nah, di situ kan teman-teman cuma bermodal S3 bucket aja ya. Nah, teman-teman bisa bikin static website atau static web hosting nih, gini. Nah, misalnya teman-teman pengen menambahkan fungsi, di mana di website yang teman-teman pakai itu atau teman-teman buat ini, setiap data yang dimasukin, itu nanti pas ditampilin di websitenya tuh udah ada watermarknya misalnya, gitu ya. Udah otomatis
meskipun di uploadnya nggak ada watermark, pas muncul di websitenya udah ada watermark. Nah, gimana caranya supaya dia bisa automatically seperti itu? Defaultnya kalau kita pakai konsep tradisionalnya ya, biar after dia di-upload ke S3, kita download lagi gambarnya, udah kita download lagi, baru kita edit pakai aplikasi. Untuk buat watermark mungkin pakai Photoshop atau pakai apa, baru nanti kita re-upload lagi, masukin ke S3-nya supaya nanti bisa di-get informasinya itu masuk ke data yang udah ada watermark-nya. Nah, cuman kalau semua fungsi itu kita harus lakukan secara manual kan capek ya. That's why kita bisa suruh operation tersebut supaya dibikin script, nanti kita bisa bikin pengulangannya supaya nanti bisa dieksekusikan secara otomatis. Nah, anggaplah fungsi tersebut saya kasih perbandingan supaya saya suruh satu dikerjain sama isitu, satu saya kirim untuk dikerjakan sama Lambda. Nah, kalau kita suruh sama isitu, jadinya seperti apa ya? Betul, memang isitu ini kan kapasitas compute, ya yang bakal memberikan alokasi compute capacity untuk membuat script itu berjalan, supaya nanti setiap data yang dimasukin, itu bisa di-create watermark-nya, lalu di-push lagi ke S3. Nah, cuman, alangkah fungsi tersebut, apa ya, terlihat sangat sepele untuk dikerjakan sama isitu. Kenapa? Karena fungsi yang kita dapatkan dibandingkan effort yang kita harus keluarkan untuk manage itu nggak seimbang. Kenapa? Ya tadi kalau kita bahas itu kita harus manage patches-nya ya nggak, kita bahas security-nya juga, kita bahas availability-nya juga, kita harus handling ya update patches dan segalanya, lalu kita harus bahas dari script-nya bisa berjalan, media penyimpanannya dan bla 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 ya, availability-nya ya, replikasinya ya. Ada banyak banget yang harus kita kerjakan. Padahal tadi dia cuma ngasih satu fungsi doang untuk melakukan create watermark. Dan ketika kita buat si isitu itu untuk membuat fungsi tersebut, ya berarti kan isitunya tetap, misalnya nih, saya alokasikan fungsi itu ke isitu. Nah, isitunya kan tetap harus standby sampai dia nunggu ada data yang dimasukkan oleh user, dia otomatis dapat informasi dan create watermark-nya. Alhasil, kalau misalnya katakanlah dalam satu hari fungsi yang dijalankan itu ternyata cuma 2 kali. Jadi dalam satu hari itu ternyata cuma ada 2 user yang melakukan update. Kebetulan cuma 2 hari, cuma 2 kali ya. Artinya fungsi yang dijalankan cuma 2 kali, tapi isitunya harus running seharian penuh. Alhasil cost yang kita keluarkan ya pas isitunya running dong. Meskipun dia ngerjainnya cuma 2 kali, tapi karena dia tetap running seharian, jadi kita bakal kena cas seharian juga. Nah, kalau kita pakai Lambda, kita bisa suruh dia untuk mengerjakan satu fungsi aja, dan kita akan dicas sesuai apa yang udah kita pakai aja. Jadi kalau misalnya kita suruh dia untuk melakukan 2 kali upload gambar, ya udah, yang kita cas itu berapa kapasitas compute yang digunakan ketika fungsi itu dijalankan aja. Mau dia standby pagi, siang, malam, ataupun apa, yang dihitung pas dia melakukan pekerjaan aja. If ketika trigger dia itu di trigger gitu ya sama service-service yang mendahului. Jadi kita memang buat aplikasi tanpa benar-benar harus handling servernya. Bisa dibandingkan ya di sini. Jadi yang sebelah kiri ini kalau kita manage EC2 atau traditional deployment operation, di mana kita tuh harus manage instance-nya, operating system, aplikasi, dan bla bla bla. Tapi kalau kita pakai serverless, konsepnya kita cuma fokus ke code-nya aja, ke code aplikasinya aja, dan maintain aplikasi itu berjalan. Tapi untuk masalah servernya berapa itu nggak bakal kita manage. Gitu ya. Itu benefitnya kalau kita pakai Lambda. Oke. Ini ya. Jadi caranya kita pakai Lambda itu seperti apa? Jadi di Lambda ini kita tinggal upload code. Code itu di mana script ya. Jadi scriptnya itu kayak if then statement gitu. Jadi kayak if apa dan apa. If sebuah kondisi terjadi dan dia lakukan apa. Karena dia fungsinya dia untuk melakukan generate otomatis kan. Jadi dia harus ada kondisi yang nge-trigger dia untuk melakukan hal tersebut. Jadi nanti nanti kita bisa sambungkan sama beberapa part trigger, mungkin dari CloudWatch alarm atau mungkin dari sebuah event tertentu untuk melakukan trigger ya, supaya si code itu dieksekusi. Jadi kapan dia dieksekusi, kita define di if statement-nya. Dan dia akan eksekusi gitu ya. Nah, nanti kita setup ya kode triggernya, baru nanti si kode tersebut bakal di-run only when trigger, ketika si kondisinya itu terpenuhi. Dan kita cuma bayar pas dia udah jalan aja. Ya, ketika triggernya terpenuhi dan dieksekusi, pas itu juga lah compute capacity-nya kita bayar. Pas dia standby itu nggak bayar ya, kalau kita pakai Lambda. Oke. Nah ini, ya, jadi nanti benefitnya kita bisa menggunakan Lambda ini, kita bisa bring your own code, kita bisa masukkan manajemennya ke dalam code, kita bisa dapetin complete automate administration juga, karena untuk manajemen, ibaratnya secara manajemen isi itu bakal kita skip semua. Lalu dia udah built-in fault tolerance, kita nggak harus handling high availability, replikasi isi itu, kita nggak peduli di belakang
layar ini code ada berapa isi itu yang mengeksekusi, kita nggak perlu handle ya. Ada automatic scaling juga, orchestrate multiple function, kita bisa integrate security model, pay per use, dan flexible resource mode. Ya, itu benefit yang kita dapetin dari Lambda. Tapi tentunya, meskipun ya kalau misalnya dari benefit ini teman-teman jadi mikir, oh iya ya, enakan kita pakai yang serverless dibanding pakai EC2 sebenarnya. Nah, tapi tetap Lambda ini nanti dia punya beberapa limitasi. Ya, ini mungkin saya akan share limitasi-limitasi dari Lambda. Salah satunya Lambda itu punya limitasi dari berapa sih maksimum jumlah kapasitas yang nanti bisa kita gunakan dalam Lambda, berapa sih jumlah atau ibaratnya performa yang kita bisa dapatkan di Lambda. Salah satunya adalah dari seberapa lama sih code aplikasi yang kita dijalankan. Jadi kita tuh nggak bisa langsung masukin satu script aplikasi kita di push ke Lambda buat Lambda eksekusi semua, enggak ya. Jadi Lambda itu dia per function, per fungsi. Jadi biasanya dia mengeksekusinya itu lebih part yang lebih kecil. Dan untuk maksimum partnya itu dia bisa eksekusi ketika kodenya itu bisa running maksimum 15 menit. Itu maksimum. Jadi memang part yang lebih kecil ya. Ketika nanti kodenya lebih panjang dari 15 menit, teman-teman bisa bagi itu jadi beberapa fungsi yang lebih kecil supaya bikin jadi lambda-lambda yang lebih kecil lagi. Seperti itu ya. Nah, ya, jadi nanti untuk deploy Lambda, teman-teman bisa create dulu Lambda-nya, lalu bikin function-nya, lalu bikin role, karena tetap Lambda juga kan tetap butuh akses nantinya kalau dia pengen membuat sebuah automate action sama service apa lagi yang terlibat, kita harus attach role-nya juga. Lalu nanti kita bisa upload code dan nanti kita bisa monitor eksekusi Lambda-nya itu via CloudWatch. Gitu ya. Nah, ini contoh penggunaan Lambda, kayak kemarin teman-teman ada yang nanya ya, kalau misalnya kita pengen bikin start-stop otomatis, kita bisa suruh Lambda untuk melakukan pengerjaan hal itu. Dengan cara nanti kita bisa create script yang di dalamnya kita buat, oke, kita schedule if sudah jam segini, then start EC2 instance-nya. Lalu jangan lupa untuk attach di Lambda function yang kita buat itu role terhadap EC2 yang nanti bakal kita handle, dan supaya nanti dia juga bisa melakukan start dan stop instance secara otomatis. Ya, itu nanti yang bakal dilakukan sama Lambda. Oke, ini ya limitnya. Lambda limit ada resource limit for invocation, such as memory, runtime, duration. Lalu ada account limit per region juga ada, such as concurrency-nya, deployment limit, packet size, lalu function that exceed any of the limit will fail with exceeded limit exception. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman maksa nih untuk bikin, misalnya code-nya itu running-nya ternyata 16 menit ya, lebih dikit dari apa yang udah di-define, itu biasanya bakal fail. Ya, karena dia memang udah ya masuk ke limitnya. Mungkin di sini ada dokumentasi yang jelas, karena di sini kan dia lebih ke mention item-itemnya, tapi nggak ngasih exact amount. Ya, honestly saya cuma ingat yang bagi 15 menitnya itu, tapi biar detail, teman-teman silakan buka link ini. Wait ya. Copy. Oke. Boleh dikasih link untuk buat coding lambdanya untuk auto stop SCRDS. Oke, nanti kita coba kirim setelah ini ya. Lambda jalan sebagai kontainer kalau sorry. Bukan, Lambda itu bukan istilah kontainer. Lambda itu dia serverless computer. Jadi memang fungsi yang digunakan untuk mengambil fungsi dari EC2 instance itu untuk menjalankan aplikasi juga. Kalau kontainer nanti setelah ini kita bahas lagi. Gitu. Apakah menggunakan AWS Lambda dibutuhkan coding ulang, misalnya aplikasi PHP sedang berjalan di Apache mau dimigrasikan ke Lambda, butuh penyesuaian lagi? Oh, maksudnya ketika fungsi dari yang udah ada nih harus kita recode menggunakan bahasa tersendiri misalnya, ya. Selama bahasa-bahasa tersebut disupport sama Lambda, kita nggak harus recoding ulang kok. Yang penting kita memenuhi syarat aja sama karakteristik yang dibutuhin sama Lambda. Seperti itu. SNS dan SKS maksudnya microservices, iya, SNS dan SKS di AWS itu dia masuknya ke microservices AWS juga, ya. Kita belum bahas SNS dan SKS, tapi nanti mungkin di microservices yang lain, ini saya nggak tahu ya, di SysOp dia mention, harusnya di-mention sih. SNS dan SKS ini dia untuk handling message, ya, untuk handling information antara microservices salah satunya. Salah satunya mungkin dari antar lambda function itu kita bisa menggunakan SNS sama SKS juga, gitu. Untuk AWS Lambda ada free tier plan-nya nggak? Setahu saya untuk Lambda ini dia nggak ada free tier-nya ya. Tapi nanti mungkin saya cek lagi ya untuk memastikan.
Oh, ada nih ya, Lambda free-nya maksimal 1 juta request per bulan. Oke, nah itu udah dibantu jawab. Tapi mungkin nanti saya kasih dokumentasi yang lebih jelas ya, gitu, ya, biar kita nggak mengira-ngira jawabannya. Ada rumah free tier-nya. Oke, itu jadi untuk Lambda. Oke, so di take away-nya di sini jadi serverless computing yang tadi kita gunakan, yang kita bakal alokasikan di Lambda ini, itu allows kita untuk build dan run application dan service without provisioning or managing server. Jadi kita tuh bisa membuat ya sebuah fungsi, ya bisa fungsi itu buat kebutuhan otomatis dan lain-lain tanpa harus manage servernya itu sendiri gitu ya. Dan si Lambda sudah menyediakan manajemen fault tolerance, automatic scaling ya tadi karena dia nggak bakal kita handling sampai level servernya. Terus nanti ada manajemen maksimum limit juga ya, salah satunya mungkin yang teman-teman baca di dokumentasi yang tadi saya share ya, dia ada memory allocation yang nanti bakal di run per function itu adalah 3 GB dan maksimum runtime buat Lambda 15 menit tadi saya mention juga ya gitu. Nah, tapi kan si Lambda ini dia cuma satu fungsi ya, satu fungsi satu kali kerja aja gitu ya. Nah, di AWS kalau misalnya nih ternyata teman-teman pengen bikin aplikasi yang full microservices, teman-teman bisa membuat ya fungsi di aplikasi teman-teman ini dipecah jadi beberapa Lambda. Nah, tapi seperti yang teman-teman tahu, dalam algoritma aplikasi yang teman-teman buat itu kan pasti ada beberapa kondisi ya, di mana mungkin nanti teman-teman pengen bikin kondisi apa ya, ada if else statement, ada beberapa fungsi yang dikerjain secara paralel, ada yang pakai ya seri dan lain-lain, ada kondisi-kondisi di mana fungsi-fungsi tersebut bisa saling ya gimana sih caranya si service tersebut bisa interact satu sama lain gitu ya. Ini saya skip dulu ya materi setelahnya, saya mau langsung bahas aja biar teman-teman enak bahasnya. Oke, nanti kita bakal bahas kontainer, tapi ini biar nyambung karena kita habis bahas Lambda, saya bahas step functions ya. Jadi step function ini apa? Jadi step function ini memberikan kita ya capability untuk coordinate our service into serverless workflow. Jadi bahasannya udah workflow. Jadi kalau serverless tadi kan cuma satu fungsi, kalau kita bikin sebuah workflow, kita bikin algoritma, kita bikin alur flow aplikasi ini, kita bisa pakai step function. Jadi anggap aja Lambda function itu ibaratnya cuma satu komponen yang ada dalam workflow kita. Nah, step function yang bakal mengkoordinir ya. Oh, jadi yang pertama fungsi yang dikerjakan itu Lambda pertama dulu nih, Lambda pertama dulu. Nah, terus nanti setelahnya itu bakal dijalankan if ya dengan kondisi ketika output dari Lambda yang pertamanya udah keluar. Itu kan jadi bisa nyambung kan, jadi kayak berantai gitu. Atau nanti kalau kita pengen bikin alur supaya dia ada if else condition, nah itu teman-teman bisa pakai step functions gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa bikin steps ya, urutan koordinasi aplikasi teman-teman ini menggunakan step function. Jadi udah seluruh arsitektur aplikasi teman-teman nggak harus melibatkan server sama sekali, full gitu ya. Step function yang bakal melakukan koordinir gitu. Step function enables Lambda and Amazon Elastic Container to work together gitu ya. Nanti kita bisa build and update distributed application serta write less code. Jadi kita nggak harus ya kan biasanya kalau dalam coding kita harus part-part lagi nih bisa langsung kita alokasikan kayak kita bikin flowchart lah gitu ya, langsung drag and drop dari ini after ini after ini gitu. Itu untuk step function ini ya. Jadi nanti kita bisa bikin workflow-nya, nanti kita bisa configure task tuh dia bahasa lainnya function sih ya, task per komennya. Task itu nanti mungkin satu task bisa jadi terdiri dari 1-2 function atau lebih gitu ya. Untuk koordinasi ataupun nanti barangkali nanti per task itu ternyata di aplikasi kita tuh nggak selalu semuanya Lambda aja. Nanti kita selipin SNS, nanti kita selipin lagi S3, kita selipin database gitu kan, ada ya interaksi antarnya itu nanti kita bisa buat aja gimana flow-nya. Oh, kalau ketika user get dan apa terjadi, setelah itu terjadi apa lagi dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti run as needed up to 1 year maksimum run time out-nya, dan kita nanti bisa swap up task dan step. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ganti satu part ya udah nanti kita bisa langsung ibaratnya celup sabut ganti step ini ke step yang lainnya. Jadi kita nggak harus bikin keseluruhan arsitekturnya gitu ya, cuman ganti per partnya aja gitu. Oke, itu untuk AWS Lambda dan step functions. Nah, terus kayak saya mau bahas manajemen yang lainnya juga. Tadi saya sempat skip beberapa ya. Ya, jadi itu untuk serverless compute ya.
Tadi kita udah bahas Lambda sama step function. Nah, mungkin saya bahas API dulu ya. Karena di sini kebetulan dia bahas API juga nih. Oke, saya rasa mungkin di teman-teman yang udah kenal sama bahasa API ya. Jadi API ini sendiri atau Application Programming Interface ya, kalau saya simplify itu gimana caranya masing-masing service itu saling berkomunikasi satu sama lain. Atau istilahnya gini, teman-teman kan kalau teman-teman menggunakan sistem atau aplikasi atau mungkin AWS Console itu sendiri, menggunakan AWS Console sebenarnya melakukan beberapa hard ya. Jadi kita menggunakan berbasis jiwa. Jadi kita tinggal klik aja. Oh, kita klik ini, maka dia akan melakukan itu. Kalau kita klik ini, dia melakukan operasi tertentu. Dan setiap klik yang kita lakukan itu ternyata dia tuh mengirimkan komen atau mengirimkan task ya ke server manajemennya AWS. Nah, komunikasi tersebut tuh disebut sebagai API calls gitu ya. Jadi setiap interaksi antara masing-masing aplikasi itu sebenarnya kita berinteraksi based on API gitu ya. Jadi programmatic access ke aplikasi gitu, supaya kita itu bisa communicate with each other gitu. Nah, untuk API itu sendiri ya, biasanya kalau teman-teman tahu ya, teman-teman juga sering kenal sama RESTful API. Jadi kalau teman-teman sering dengar REST ya, RESTful API ini, jadi RESTful API itu, jadi REST itu sebenarnya dia adalah prinsip yang nanti bakal diterapkan sama itu API itu sendiri gitu ya. Jadi kalau REST API itu jadi kayak misalnya prinsip-prinsip yang bakal diterapkan dalam pemanggilan API-nya tersebut. Nah, kalau REST API tersebut itu biasanya kita mengalokasikan media penyampaian itu kita menggunakan protokol HTTP gitu ya. Jadi untuk alokasinya memang digunakan untuk basisnya komunikasi menggunakan protokol HTTP gitu. Terus untuk RESTful API ini juga dia punya beberapa prinsip kan, tadi kan ya REST ini sendiri kan dia berupa prinsipnya itu ada beberapa hal di sini ya. Ini RESTful design, ada uniform interface, stateless, client server architecture, cacheable, layered system, lalu code on demand ya. Jadi maksudnya desain dari REST ini sendiri ini sebenarnya teman-teman sebenarnya nggak perlu tahu sedip ini, tapi ya supaya kita dapat additional tambahan aja ya, biar teman-teman nggak cuma sekedar tahu-tahu API tapi nggak tahu apa sih sebenarnya API itu. Jadi kalau RESTful API ini ya dan desainnya masing-masing uniform interface ini kan, jadi sebenarnya API itu kan adalah cara kita untuk berinteraksi secara programatik ke server gitu ya. Dalam artian kita bisa menginjeksikan dalam level programatik ke level servernya gitu kan ya. Alhasil kan itu kita get in touch sama target gitu ya, sebuah target berupa server dan juga mungkin bisa melalui interface atau mungkin dari port-port server yang disediakan gitu kan ya dari sisi network. Nah, tapi biasanya ketika kita berinteraksi menggunakan API itu alih-alih kita menggunakan targetnya berupa IP port interface atau pakai protokol atau ya pakai port sederhana, biasanya kita pakai endpoint atau pakai URL. Mungkin teman-teman tahu ya istilah endpoint. Biasanya kita menggunakan URL. Jadi target servernya itu kita sebut sebagai endpoint dan endpointnya itu dibuat dalam bentuk URL untuk menyederhanakan, oh untuk part aplikasi ini kita get-nya atau kita berinteraksinya pakai URL ini ya, yang sebenarnya menyederhanakan part dari bagian aplikasi itu yang diakses via interface itu ya. Jadi kalau biar nyambung ya, ini saya back lagi lah. Nah, jadi setiap kali kita melakukan request atau nanti kita dapetin respon ke aplikasi di dalam server itu, kita tuh melewati yang namanya API interface gitu. Nah, kalau dalam manajemennya RESTful API ini kita sebut sebagai uniform interface. Jadi memang di apa ya, diselubungi lah gitu interface API itu dalam bentuk endpoint seperti itu. Lalu dia juga punya sifat bawaan yang stateless, dalam artian servernya itu dia nggak nge-keep ya track request yang pernah dibuat sama si kliennya gitu ya, dan ibaratnya masing-masing step itu dianggap jadi lebih ke series of action aja gitu ya. Nah, terus untuk client server arsitektur ini, jadi server itu bisa jadi nggak tahu state detail terhadap kliennya, dan si klien juga nggak tahu state asli servernya, karena tadi dia cuma berinteraksi sampai di level endpoint-nya aja. Gitu. Jadi kita saling mengenal based on pengalamatan dalam bentuk endpoint aja, tapi kita nggak tahu ya informasi detail masalah masing-masing klien atau masing-masing servernya. Jadi di sudut pandang antara klien dan server ini mereka nggak terlalu mengenal detail, jadi nggak tahu banget persisnya si klien itu pakai device apa gitu ya, perangkat apa, tapi ya tadi yang penting mereka bisa get in touch satu sama lain
Nah, terus REST client itu biasanya bisa nge-cache ya session ataupun data yang sebelumnya pernah mereka get dari si REST servernya atau dari si target servernya tadi gitu ya. Dan dia punya layer system ya, di mana nanti kita bisa connect gitu ya ke intermediate server, dan nanti dia bisa on demand juga, di mana nanti teman-teman bisa alokasikan ya bahasa pemrograman yang teman-teman lebih familiar seperti itu. Ya, itu sebenarnya untuk ya beberapa prinsip RESTful API. Ini sebenarnya kalau untuk di SysOp dia nggak bakal sedetail ini cuma additional knowledge aja biar teman-teman tahu. Buat ujian juga dia nggak bakal bahas sedetail ini kok. Nggak akan di-mention juga ya. Nah, ini ya informasi dan contoh ya metode request REST API yang kita sering lakukan itu kan operasi get ya, post, put, delete. Saya rasa teman-teman juga sering kan kayak melakukan beberapa action ini. Get ketika kita pengen ngambil data dari resource atau dari aplikasi. Post itu untuk ngupload ya, untuk buat resource baru, untuk masukin data baru gitu ya. Put itu untuk update, jadi untuk ngedit sebenarnya. Jadi bedanya post sama put itu, sama delete dia untuk melakukan operasi penghapusan data gitu. Nah, nanti ada beberapa part juga yang bakal berpengaruhi dari proses REST request atau operation yang kita lakukan via REST API itu, jadi dari sisi URL-nya, metodenya, header, sama body-nya. Biasanya dia udah langsung berat ke generate sih, kita nggak harus buat sendiri setiap REST request, dia udah otomatis baik. Cuman kalau teman-teman penasaran bentuknya kayak apa, sebenarnya kalau teman-teman buat browsing aja, kalau teman-teman browsing, di sudut kiri, itu kan pasti bakal kelihatan ya, kalau misalnya saya pengen searching A di web browser saya, biasanya nanti ada operation API yang ngedeskripsikan proses yang saya lakukan ya ke alamat web browser yang saya cantumkan, itu nanti akan kelihatan di sudut bawah. Itu contohnya kalau teman-teman penasaran. Dan nanti aplikasi-aplikasi kita underlying-nya pun seperti itu, mereka berkomunikasi based on API ini gitu. Nah, ini juga contoh penggunaan REST menggunakan curl, kalau teman-teman tahu implementasi curl ya. Jadi curl curl ya gampang, atau client URL itu seringnya. Jadi dia command line tools yang kita gunakan untuk get atau send files ke HTTP, bukan ke, atau melalui HTTP dan HTTPS gitu ya. Biasanya untuk resting API access gitu. Nah, nanti ada beberapa informasinya kayak min I, min X, min D, itu kan biasanya nanti ada penjelasannya lagi gitu kan ya. Kalau min I biasanya untuk mengindikasi responnya itu udah ada respon header-nya. X itu udah biasanya untuk invoking atau untuk ya salah satu metodenya kayak ngepost gitu ya. Min D misalnya untuk melakukan post atau put dan lain-lain. Ada banyak lah nanti ya. Ini nanti tinggal teman-teman pelajari detail lebih deep aja. Nah, terus kalau misalnya API pun itu kan dia berkomunikasi menggunakan HTTP ya, over HTTP, dan biasanya nanti reply atau hasil responsnya, jadi ketika API itu melakukan request, hasilnya bisa jadi diterima, bisa jadi gagal, bisa jadi di-deny, ya kan, ada macam-macam. Nah, biasanya status hasil dari request tersebut disebutkan dalam status code di sini. Kalau 100 dia informational response, targetnya apa. Kalau 200 dia sukses, kalau 300 dia redirection, 400 nih kalau kita client error, entah itu dia RTO. Tapi yang pasti tuh dia dari sisi kliennya. Kalau dari sisi 500 dia servernya error, targetnya dia nggak request, nggak reply gitu ya. Ini beberapa status code dari HTTP. Ini kalau teman-teman mau baca lebih detail juga ada nanti. Ya teman-teman bisa cari di ya web browser teman-teman juga udah banyak sih di internet cara dan detail informasi masalah HTTP status code ini gitu. Ya, again itu cuma slightly lewat aja, teman-teman bisa baca itu nanti, dan nggak terlalu banyak sih, bahkan nggak dibahas sih sebenarnya di SysOp, dia cuma materi tambahan biar teman-teman kenal aja. Kenapa? Karena masing-masing ya microservices, ya serverless gitu ya, serverless computing yang nanti bakal terlibat itu saling berinteraksi sama API tadi. That's why teman-teman harus ngerti API itu apa ya. Nah, terus yang bakal kita bahas ini adalah Amazon API Gateway. Nah, tadi balik lagi ya, target penggunaan serverless ini adalah ketika teman-teman pengen mewujudkan microservices arsitektur, di mana memang yang terlibat itu udah microservices, ya serverless computing, yaitu container Lambda dan lain-lain gitu kan ya. Sehingga dalam satu waktu itu kita bisa ibaratnya ada ribuan bahkan jutaan API calls yang di-generate dari banyak service.
dari banyak servisnya doang loh, belum dari user yang berusaha untuk get in touch ke service-service itu kan mereka melakukan request API juga kan. Nah, gimana caranya kita harus handling ribuan request API tersebut supaya mereka itu ditargetkan ke service yang memang benar targetnya, memang membutuhkan, itu gimana caranya? Nah, ini kita akan kenal sama yang namanya API gateway. Jadi, ya sama lah kayak misalnya, apa ya bahasa gateway yang teman-teman lebih kenal? Mungkin teman-teman tahu istilah default gateway kalau di network. Kan kalau di network kita kalau mau connect itu kita harus connect ke default gateway. Di mana ya bahasanya apa ya kalau lebih gampang lagi kayak kita terminal mungkin jadi kita posisi yang centralized semua itu jadi dikumpulin di satu part, udah dikumpulin baru tuh disalurin ke apa yang kita mau. Nah, API gitu tuh kayak gitu. Jadi seluruh API calls dan juga request API itu dikumpulin ke satu wadah, and then disalurkan ke service atau ya klien bukan kliennya, server atau request target yang memang dibutuhkan, endpoint yang memang dibutuhkan atau yang ditargetkan sama si request API tersebut. Nah, ini kalau di Amazon ada yang namanya API gateway. Biasanya kalau misalnya konsepnya API gateway ini mungkin mirip kayak load balancer. Kan kalau misalnya load balancer ini kan di level arsitektur monolitik ya kan, dia jadi endpoint-nya tuh, dia jadi endpoint yang di ujung, jadi dia yang bakal dijadikan single point of contact request user yang ribuan itu sebelum disalurkan ke compute resource yang ada di belakangnya, ya nanti dia atur distribusinya bagaimana dan bla bla bla. Nah, API gitu juga seperti itu, jadi dia yang bakal handling seluruh request API itu, nanti baru dia bakal distribu ke service-service yang ya yang dibutuhkan yang terkait sama si fungsi function ataupun ya hal-hal yang bakal dilakukan based on si request API tersebut. Nah, ini ya, jadi selain dia distributing tadi, bahasanya di sini dia untuk create and maintain API juga gitu ya. Ya, termasuk untuk melakukan REST API application di run on AWS. Biasanya nanti dia udah fully microservice juga, jadi dia udah ada handling scaling, access control, monitoring juga. Jadi kita bisa control all API calls, ya accessibility dari masing-masing user atau klien yang kita butuhkan, sama udah punya kapabilitas untuk scaling juga ya. Itu untuk API gateway. Nah, ini nanti untuk common API gateway deployment atau contoh penggunaan API. Jadi nanti kalau kita ada banyak aplikasi atau banyak microservices nih yang terlibat, terus nanti mau kita combine sama Lambda dan sama DynamoDB. DynamoDB ini dia non SQL database di AWS, lalu Amazon EC2, VPC. Ini kan harus berinteraksi one each other ya, gitu ya. Nah, itu dari aplikasi nanti dialokasiin ke Lambda. Nah, nanti itu jadi mereka tuh diarahin ke API gateway dulu. Jadi apa ya bahasa kerennya tuh decouple itu diputuskan keterikatannya gitu ya, sehingga jadi bisa manajemen itu bisa lebih simplified gitu. Nah, ini ya dari front end masing-masing aplikasi ke back end-nya itu dikumpulkan ke Amazon API gitu lalu didistribute gitu ya. Sebenarnya ada sih mungkin gambar yang lebih sederhana, kalau dari sini kan emang agak bingung sih gambarnya, tapi konsepnya dia jadi pusatnya gitu ya. Oke, ini benefit dari menggunakan API gateway. Pertama, kita dapat low cost and efficiency juga. Jadi, ya kita nggak harus manage multiple resource, lalu nanti kita bisa provide performance at any scale, kita bisa monitor API activity, bisa dapetin streamline API development, bisa dapetin flexible security controls juga, karena ibaratnya dia yang jadi gateway-nya kan gitu ya, bakal jadi single point of contact aplikasi kita dulu juga, dan kita bisa run API without server, dan kita bisa bikin RESTful API endpoint for existing service kita, dan ditargetinnya jadi API gateway. Jadi ibaratnya kita nggak harus expose endpoint langsung service kitanya, tapi bisa expose API gateway-nya aja gitu ya. Nah, ini contoh menggunakan API gateway-nya. Jadi pertama kan nanti dari klien nih misalnya, dia bakal nge-request data mungkin ke S3 atau ke Amazon Cognito. Amazon Cognito ini adalah identity provider buatan AWS, jadi kalau teman-teman pengen punya manajemen directory di AWS, teman-teman bisa pakai Amazon Cognito. Jadi pertama kali sebelum user kita itu pengen akses aplikasi, biasanya kan mungkin kita ke, ya entah itu langsung based on URL untuk request ke S3 atau mungkin mau autentikasi dulu ke aplikasinya via Cognito gitu kan ya. Nah, biasanya mereka bakal didirect ke sini kan. Nah, habis itu nanti sebelum akses ke aplikasi, dia bakal didirect ke
Amazon API ya untuk melakukan fungsi-fungsi terkait gitu ya. Kalau misalnya untuk ngambil data yang secara statik mungkin bisa langsung ke S3, tapi untuk ngambil informasi ya, atau melakukan sebuah fungsi-fungsi tertentu itu ya nanti kita bakal diarahin ke API gateway. Udah nanti mungkin fungsi yang dilakukan dari yang di request sama si klien itu dikerjainnya sama Lambda. Jadi if ada request yang diterima sama klien nih ya, berupa misalnya melakukan action A misalnya gitu, diterima sama respon API. Nah, ketika API Gateway menerima request tersebut, dia nggak akan nge-trigger AWS Lambda untuk mengerjakan. Hanya katakanlah operasinya itu adalah untuk put data gitu ya ke dalam Amazon DynamoDB. Nah, jadi kita kan nggak usah gitu ya di dalam DynamoDB. Nah, itu nanti bisa dikerjain sama si AWS Lambda ya. Dan kita juga nggak harus nge-expose endpoint masing-masing lambdanya, karena kita bisa nge-expose dari endpoint API Gateway aja gitu ya. Supaya kita dari sisi security-nya juga jadi lebih bagus. Kok perasaan dia ada 2 deh. Oh ya benar nih, 1, 2, 2. Oke. Itu untuk penggunaan API Gateway. Nah, sebenarnya API Gateway ini nggak cuman bakal berinteraksi sama Lambda aja, nanti kita juga bakal berinteraksi sama kontainer ya. Nah, kontainer ini dia masih masuk di apa ya? Di grup serverless compute juga. Kenapa? Karena ketika kita manage kontainer, kita juga dimungkinkan untuk nggak handling sampai level servernya. Tapi again tergantung manajemen kontainernya. Tapi sebelum kontainer dulu, mungkin di antara kita udah cukup banyak ya saya rasa yang udah kenal sama kontainer. Pertama mungkin saya mau tanya dulu nih, bedanya kontainer sama VM itu apa sih? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Bedanya kontainer sama virtual machine. Bedanya apa? Ada yang bisa bantu jawab? Layer hypervisor-nya, kata Pak Roshid. Oke. Kalau VM nge-create-nya pakai OS. Oke. Ada lagi? Bedanya kontainer sama VM. Services. Kurang detail, Pak Jumair. Mungkin bisa diperbanyak ya bahasanya. Atau diperdetail. Gimana? Bedanya kontainer sama VM. VM virtualisasinya full, kalau kontainer tidak. Kontainer pakai dari hostnya. Oke. Ada lagi? Solid level host, VM solid level hypervisor, apps-nya termasuk dengan library-nya sendiri, VM virtual. Oke, mostly udah tahu ya di sini untuk perbedaannya virtual machine sama kontainer. Nah, ini saya izin untuk menjelaskan kembali ya perbedaannya kontainer sama virtual machine. Jadi gini, mungkin saya bawanya pakai sebuah cerita dulu bedanya virtual machine sama kontainer. Seperti yang kita tahu ya, virtual server atau virtual machine itu kan bisa kita gunakan sebagai wadah dari aplikasi kita. Tadi kalau saya bahas monolitik aplikasi, kita tuh bisa bikin aplikasi supaya kita bisa running di atas virtual server gitu ya. Atau mungkin awalnya kita punya virtual server itu sendiri supaya kita bisa buat beberapa environment kan di atas satu host ya kan, supaya nanti dalam satu host kita bisa punya beberapa operating system yang nanti bisa membuat environment yang memang lebih cocok buat aplikasi kita sendiri. Nah, katakanlah nih, saya punya satu environment ya. Nah, di environment itu nanti saya bikin aplikasi. Misalnya ini mungkin di level virtual machine-nya lah. Di level virtual machine-nya ya. Nah, terus nanti saya nih, katakanlah saya ini sebagai tim developer, saya bikin aplikasi. Habis itu, setelah saya bikin ini aplikasi, saya pengen ngetes dong, aplikasi yang saya buat ini udah bagus belum sih? Masih ada yang kurang nggak nih? Harus saya edit lagi nggak gitu misalnya. Nah, kalau saya mau ngetes, saya bakal minta tolong sama teman saya nih yang bagian testing misalnya. Ada lagi nih ya aktor selanjutnya, ada orang testing. Saya bilang nih ke dia, tolong dong cek aplikasi saya gitu ya. Nah, karena yang bakal ditesnya itu adalah aplikasi dikirimkan ke environment-nya tes ya aplikasinya dong, ya kan bukan VM-nya. Ya udah, kirimlah aplikasinya ke sini. Saya copy lah aplikasi ini nih, file aplikasinya, tolong dong cek gitu ya. Di running lah. Terus orang tes bilang lah, ini kok aplikasinya nggak jalan gitu ya. Aplikasinya nggak berjalan lah gitu. Oh nggak kok, ini di environment saya dia lancar-lancar aja. Nah ternyata usut punya usut, ini aplikasinya nggak berjalan bukan karena aplikasinya yang salah, tapi karena aplikasinya itu nggak sesuai sama environment-nya gitu ya. Nah alhasil karena di
lah, saya copy juga lah sama VM image-nya juga, ada sekalian lah sama VM image-nya juga sama aplikasinya nih, di running di dia udah ada sama VM-VM-nya sama environment bawaan aplikasi itu dibuat, aplikasinya bisa jalan gitu ya. Nah, tapi misalnya katakanlah setiap kali, internet saya unstable, ini masih lancarkah? Atau putus-putus? Halo? Agak putus-putus. Lancar di sini. Sedikit putus-putus ya? Oke, sebentar. Saya izin stop video dulu ya, supaya bisa hemat bandwidth. Oke, wait. Udah, sekarang gimana? Better? Bisa saya lanjutkan? Oke, saya lanjutin ya. Jadi tadi ya, awalnya saya punya aplikasi, saya pindahin, dan sekarang pas saya pindahin sama VM-VM-nya, sama environment-nya, ini aplikasi lancar. Nah, sehingga kita bisa berkesimpulan ya, kalau kita pakai aplikasi, oh dia harus sesuai juga nih sama environment-nya. Cuman ya, ketika kita pengen moving aplikasi ya dari satu environment ke environment lainnya, kita tetap harus nge-copy sama VM-nya, itu kan nggak make sense ya, bisa, tapi bakal jadi lebih repot nggak sih? Ya istilahnya aplikasi itu paling cuma berapa ratus MB lah gitu secara size-nya. Sedangkan kalau kita udah ngopi sama VM-VM-nya bisa bergiga-giga ya kan. Belum nanti ngiriminnya lama gitu kan ya, kalau mungkin atau kita kurang lancar. Belum nanti kalau kita pindahin juga si target environment-nya pun harus menyediakan space yang cukup banyak ya untuk bikin aplikasi atau si VM itu bisa di-running juga. Sehingga kan bisa bikin kompleks ya implementasinya. Dan ya bayangin aja teman-teman, setiap kali kita pengen download atau akses aplikasi, kita harus install VM dulu. Nggak mungkin kan? Nah, untuk ya saya udah bahas, akhirnya dilahirkanlah sebuah kontainer. Ya. Jadi si kontainer ini dia adalah versi lightweight-nya, versi lightweight virtual machine itu ibaratnya versi ringannya gitu ya. Jadi dia sama ya. Kalau VM ini kan kita bisa bikin isolation supaya si aplikasinya itu tetap nyaman dalam manajemen aplikasinya. Sedangkan kalau di kontainer ini dia adalah versi lebih ringannya. Kenapa dia lebih ringan? Beberapa tadi udah sempat di-mention sama teman-teman yang lain kayak, oh si kontainer ini kalau misalnya virtual machine dia operating sistemnya full. Kalau misalnya kontainer itu dia enggak. Kenapa kayak gitu? Ini saya bahas juga sedikit ya. Karena kalau misalnya di virtual machine itu dia beberapa part dari operating system kayak kernel file itu dia utuh di dalam virtual machine-nya, dan file itu juga lah yang buat si virtual machine ini juga kalau kita akses dan kita buat itu dia cukup berat ya filenya. Nah kalau di kontainer ini dia kernel filenya nggak dialokasikan di dalam kontainer, tapi dia akan minjem dari sisi hostnya. Dan itu pula lah yang bikin si kontainer ini jadi lebih ringan. Jadi dengan adanya kontainer kita bisa tetap mendapatkan isolation di level aplikasinya, tapi kita juga nggak perlu ya kok filenya jadi besar atau seperti apa. Nah inilah ya yang kita sebut sebagai kontainer. Nah enaknya sih ngejelasinnya pakai yang apa ya? Kalau nggak salah nih ada stack-nya ya. Sorry ini saya pakai ini dulu, teman-teman bisa abaikan informasi-informasi yang lain. Jadi ini awalnya kita pakai VM ya. Nah katakanlah di dalam satu sorry mana ya? Nah ini nih. Katakanlah kalau kita pakai VM, yang ini yang cocoknya ya, gambar VM ini, katakanlah ini VM di dalam virtual machine, itu udah ada informasi sistemnya atau operasi sistemnya, lalu di dalamnya ada aplikasi, terus termasuk dari library dari aplikasi tersebut. Nah, katakanlah ini adalah informasi VM. Nah, tapi kalau misalnya kontainer, itu cuma segini aja, ya. Isinya cuma aplikasi aja. Ada sih informasi OS, tapi dikit. Saking dikitnya dia nggak dimention di sini. Kenapa? Karena dia bakal minjem OS dari si hostnya. Gitu ya. Ini kalau kita pakai kontainer, ini kontainer, ini VM. Ya, dan inilah yang bikin kenapa si kontainer lebih ringan gitu. Nah terus kalian karena di sini dia saya pakai slide ini dan kebetulan di mention juga ada istilah Docker ya. Apa itu Docker? Jadi Docker ini dia adalah container engine. Jadi dia ini yang bakal melakukan orkestrasi dan manajemen si kontainer tersebut. Jadi kita tuh bisa dia dalam satu host itu mengoperasikan lebih dari satu kontainer ya. Supaya nanti kita bisa orkestrasi itu lebih gimana. Yang bakal melakukan orkestrasi itu dia ada si Docker ini gitu ya. Nah, cuman teman-teman bisa lihat di sini ya. Docker itu bisa langsung kita install di host, bisa kayak gini tipenya. Nah,
Kalau yang gambarnya beda dari kiri dan kanan ini bedanya apa sih? Ya, perbedaannya instalasi Docker di gambar sebelah kiri sama sebelah kanan apa sih? Bedanya apa? Ada yang tahu? Mungkin bisa diamati aja dari gambarnya, perbedaannya. Ya, dari susunan stack di kiri dan sama di kanan ini perbedaannya apa? Yang di kanan pakai VM, yang di kiri? Oke, betul ya. Jadi kalau yang di kiri, ini kita langsung di atas hostnya langsung. Ya, bener-bener kita di satu server langsung running gitu kan ya. Langsung di atas bare metal. Tapi kalau di sebelah kiri ini kita pakai VM. Jadi maksudnya pakai VM gimana? Jadi di dalam VM, kita host Docker lagi, kita taruh kontainer. Jadi ibaratnya kita naruh kontainer di dalam VM, misalnya gitu. Ya. Nah, salah satunya kalau kita naruh kontainer dalam VM gimana? Kita tuh bisa bikin kontainer di dalam EC2. EC2 kan VM kan? Nah, kita bisa bikin supaya si kontainer yang nanti bakal kita buat supaya di manage atau di handle di dalam EC2 gitu ya. Lah kalau seperti itu gimana? Artinya itu jadi kontainer yang istilahnya tadi serverless nggak jadi kurang tepat dong. Nah, kita akan bahas dulu. Jadi nanti untuk manajemen kontainer ini teman-teman bisa milih ya teman-teman. Oke, kita udah tinggalkan yang on-premise karena kita kan nggak bakal handle sampai level physical ya di AWS mah. Jadi kita bahas fokus yang pembahasan yang di kanan aja nih ya. Teman-teman bisa milih, teman-teman pengen fokus ke manajemen kontainernya aja tanpa handling servernya, atau bisa juga handling manajemen kontainer tapi tetap bisa handling servernya atau sampai si virtual machine-nya. Wait, sorry ya. Nah, jadi itu opsinya. Oke. Jadi teman-teman itu bisa manajemen kontainer di atas EC2 atau teman-teman bisa full manajemen kontainer tanpa harus handling servernya. Oke. Tapi sekarang untuk sebelum kita bahas ke sana, saya mau bahas dulu untuk bahasan kontainer sama virtual machine udah clear ya, berarti ya. Oke. Jadi itu tadi sedikit bahasan terkait kontainer dan virtual machine. Sekarang saya mau bahas kontainernya dulu, sebelum tadi bahas ke orkestrasi. Saya mau bahas dulu kontainernya. Mana sih ya? Wait. Nah ini, kontainer. Kalau di AWS ya, tadi setelah kita udah tahu bahasanya, ya bukan bahasanya apa ya, kita udah tahu bedanya virtual machine sama kontainer apa. Sekarang kalau di AWS kita pengen bikin kontainer, nama servisnya apa gitu ya. Kalau di AWS nama servis kontainer ini kita sebut sebagai ECS atau Elastic Container Services. Ya, jadi ibaratnya ya bilang aja kontainer mereknya AWS ECS lah gitu ya. Nah, jadi ya kalau nanti teman-teman pengen buat kontainer di AWS, teman-teman bisa menggunakan ECS sebagai manajemen kontainernya gitu ya. Nah, terus nanti benefitnya kita menggunakan ECS apa ya? Sebenarnya kurang lebih sama ya, kayak tadi kita bahas kontainer pertama, kita bisa dapetin kontainer management service, dapat flexible scheduling juga, udah ada integrated extensible, security, performance at scale, dan kita bisa task definitions gitu. Nah, terus ya, di dalam ECS ini, selain ECS ya, dalam dunia perkontaineran, ini sorry saya nggak ngurut sama apa yang ada di sini karena menurut saya enak bahasannya pakai informasi yang ini aja. Oke, saya akan bahas Kubernetes ya. Nah, dalam dunia perkontaineran, setelah tadi kita udah kenal apa itu kontainer sama VM, teman-teman juga pasti udah nggak asing lagi sama Kubernetes. Kubernetes itu dia open source container management orchestration software. Jadi istilahnya dalam dunia perkontaineran Kubernetes ini udah cukup terkenal gitu ya, udah cukup terkenal dalam manajemen kontainer gitu. Nah, saking terkenalnya, saking banyak usernya ya, banyak demand yang bilang ke AWS, oh saya udah terlanjur bikin kontainer di Kubernetes nih, gimana caranya saya bisa mengkolaborasikan fitur atau service saya yang udah di Kubernetes ke AWS. Nah, saking banyak requestnya, akhirnya AWS tuh langsung kerjasama ya sama Kubernetes secara langsung, dan mereka melahirkan yang namanya EKS atau Elastic Kubernetes Service ya. Jadi istilahnya itu manajemen Kubernetes dari di dalam manajemen AWS. Jadi konsepnya gimana? Jadi kan dalam Kubernetes itu sebenarnya secara konsep dia sama manajemen konten, tapi biasanya nanti dia punya punya terminologi mereka sendiri. Jadi nanti ada istilah pod, node gitu ya.
control plane, dan yang lain. Jadi ada istilah-istilah sendiri nih Kubernetes itu. Tapi secara konsep sama, cuman beda terminologi aja gitu kan, karena beda merek tadi. Sama manajemennya, jadi udah punya khasnya sendiri lah Kubernetes itu. Nah, bedanya manajemen di internal manajemen kontainer itu masih mirip kayak kita pakai Kubernetes pada aslinya, tapi underlying itu dia pakai data center atau resource-nya AWS. Seperti itu. Oke, next question. Untuk ECS dan IKS apakah support auto scaling? Untuk ECS dia kalau untuk manajemen auto scalingnya nanti kita harus handling sendiri pakai AWS auto scale. Tapi kalau EKS auto scalingnya dia udah punya toolsnya sendiri. Jadi dia support auto scaling dua-duanya. Tapi untuk auto scalingnya EKS dia punya toolsnya sendiri. Untuk EKS ya, jadi beda tools auto scalingnya mereka berdua ini. Gitu, oke? Jadi dia udah punya manajemen auto scalingnya sendiri kalau EKS. Kalau ECS nanti kita bisa pakai AWS auto scale. Beda ya, bukan EC2 auto scale. Nah, terus nggak itu ECS ataupun EKS, tergantung ya terserah sebenarnya dalam manajemen kontainernya. Dalam manajemen kontainer kita tuh bakal kenal sama istilah yang namanya container registry. Tahu ya container registry. Jadi container registry ini bahasa gampangnya itu kayak library image container yang nanti bakal kita push ke dalam wadah kontainer kita gitu ya. Karena ya tadi kan kontainer ini kan bisa berisikan satu full aplikasi kita ataupun mungkin cuma part of aplikasi kita gitu ya. Dan supaya nanti kita nggak pusing ya tiap kali kita pengen call informasi ini, call function ini, call part of application yang ini, teman-teman kayak punya satu library gitu yang berisi image-image container yang nanti bakal kita running gitu kan ya. Nah, nama library-nya itu kita sebut sebagai container registry gitu ya. Nah, untuk container registry ini teman-teman bisa put sebagai public or private. Kalau private berarti nanti yang bisa akses cuma ya manajemen internal teman-teman aja, atau mau di-publish secara public juga gitu. Dan di ECR atau Elastic Container Registry ini bahkan teman-teman juga bisa berkolaborasi sama container registry yang ada di luar AWS juga gitu. Contohnya nanti kayak ada manajemen, ya kan ada banyak ya contoh container registry yang dari luar, misalnya dari Azure Container Registry misalnya, dari Google atau dari Docker dan lain-lain itu kan nanti dia punya manajemen container juga, itu nanti bisa di kolaborasi. Container registry itu sama kayak repository nggak, Mbak? Wait, sorry, ini saya takut bahasanya ya beda terminologi aja, tapi ya konsepnya pokoknya sebagai manajemen library image-nya kontainer, seperti itu. Karena ini saya nggak tahu pemahamannya Pak Adi sebagai repository itu seperti apa. Ya kalau misalnya sama ya bisa jadi seperti itu. Oke, karena sorry ini cuma masalah terminologi aja sih. Yang penting artiannya seperti itu. Manajemen library dari image kontainer yang nanti bakal kita call ke dalam kontainer kita, yaitu ke EKS ataupun ke ECS. Nah ini ya, dia udah ada high availability, jadi by default library-nya itu sudah punya high availability-nya sendiri, nggak perlu takut ECR-nya itu kenapa-napa karena apa ya, server underlying itu udah di handling, udah ada tim collaborator juga, bisa kita kasih akses control juga. Nah iya kayak Docker Hub. Nah, terus udah Docker support juga, terus udah ada encryption at rest, jadi datanya itu sudah dienkripsi juga. Terus ada third party integrations gitu. Kalau OpenShift di AWS sama juga nggak? OpenShift ini kan third party ya. Mungkin teman-teman bisa cek aja di third party AWS ya, udah bekerja sama. Tapi setahu saya sih kalau untuk OpenShift dia udah bekerja sama untuk AWS gitu. Image Docker dari registry lokal on-prem apakah bisa sync integrasi ke ECR? Harusnya bisa. Tapi nanti untuk langkah-langkahnya teman-teman bisa coba cari di dokumentasi AWS. Itu ya. Nah, itu dia harus di-upload dulu atau nanti dia ada tool sinkronisasinya. Harusnya bisa dilakukan sinkronisasi ke ECR. Cuman langkah how to sync-nya nanti silahkan dibaca di dokumentasinya ya. Gitu. So, itu untuk part of container. Tadi apa lagi yang belum saya bahas? Oh ya, saya belum bahas Fargate. Tadi kan saya sempat skip bahasan kayak, tadi setelah kita bahas kontainernya dan perbedaannya apa, tadi saya sempat mention manajemen orkestrasi si kontainernya, di mana si kontainer ini bisa kita run di atas EC2, bisa juga kita cuma handling kontainernya aja. Wait, saya cek dulu, takutnya saya ada ke skip ya, soalnya. Ini tadi udah kontainer, ini ya, tadi anggaplah udah kita bahas ya ini ya. Ya ini juga tadi benefitnya. Ini juga nanti di student guide-nya teman-teman bisa baca lagi aja part ini yang tadi mungkin belum saya mention.
Docker ini juga tadi pembahasan detailnya, ya platform that allows you to build, test, and deploy application quickly. Ya, dia yang bakal organize kontainer-kontainer di dalamnya. Terus, nah ini benefit, bukan benefit, challenge of management container. Jadi ibaratnya ya challenge-nya kalau kita memilih menggunakan manajemen container instead of ya virtual machine gitu kan ya. Pertama, container is developing rapidly, jadi itu bakal jadi challenge yang pertama. Kalau memang manajemen container kita banyak, kalau kita cuma pakai single container ya enggak apa. Terus container sprawl avoidance, version differences, ownership, kepemilikan dari akses kontainernya, bin packingnya, container that are no longer needed, zombie container, ini kontainer-kontainer yang apa ya, dia harusnya udah diterminate tapi dia nggak nurut gitu. Nah, nanti di AWS ada juga cara untuk handling zombie container ini seperti apa, sama di Zephyrin containers. Ini ada beberapa contoh container management challenge. Ini sorry saya nggak bisa bahas semua ya. Nanti teman-teman bisa baca di student guide itu ada, sama nanti di dokumentasi AWS juga ada cara menanggulangi beberapa container challenge, container management challenge. Oke, terus ECS, oke, ya udah langsung ini ya, dia nggak mention isi itu. Jadi tadi ya, kalau kita buat kontainer, berarti kita tuh bisa dong buat isi itu, lalu di isi itu kita install Docker, lalu nanti kita membuat manajemen kontainer di atas isi itu, bisa. Artinya kalau kita buat isi itu sebagai wadahnya, berarti kita bisa handling dong, kayak tipe isi itu yang kita pakai, ya kan? Manajemen scaling isi itunya, ya berapa jumlah instance isi itunya. Jadi barangkali kalau kan tetap ya kontainer itu kan tetap buat punya atau butuh wadah gitu ya untuk melakukan scaling, dan artinya batas minimum bukan batas maksimum scalingnya kontainer itu juga bakal mentok sesuai dari hostnya, dimana kalau hostnya itu isi itu ya berarti kapasitasnya juga bakal mentok sesuai dari size isi. Nah, tapi seenggaknya teman-teman bisa kontrol sampai level isi itunya. Nah, katakanlah teman-teman tuh nggak mau handling isi itu lagi, udah kalau kita memang udah dapetin benefit dari manajemen kontainer, sebenarnya aja saya nggak mau tahu istilah resource di bawahnya itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa menggunakan Fargate ya. Dan Fargate dia teknologi manajemen ECS that allows you to run container without having to manage server or cluster. Jadi karena bahasanya kumpulan dari manajemen kontainer itu kita sebutnya kan cluster gitu. Jadi no cluster to manage, jadi host manage yang ya jadi ibaratnya hostnya kontainer-kontainer tersebut itu nggak harus kita manage, udah ada seamless scaling juga. Jadi kalau teman-teman misalnya sekarang saya running 50 kontainer, di mana katakanlah masing-masing kontainer itu dialokasikan misalnya masing-masing isi itu cuma bisa handling 5 kontainer gitu ya. Jadi misalnya yang terlibat tuh ada 10 isi tuh. Terus tiba-tiba nanti kapasitas kontainer kita bertambah. Nah, di bawahnya kan berarti isi itu juga scaling juga. Nah, itu kita nggak harus handling scaling isi itunya lagi. Pokoknya kita nggak berasa aja penggunaan, atau kita udah bisa bikin kontainer lagi ya. Untuk gimana auto scalingnya, rule dan lain-lain itu udah bakal di handling sama AWS gitu ya. Dia udah ada flexible configuration option juga, jadi teman-teman bisa pakai beberapa template configuration, dan dia resource based pricing based on apa yang udah kita pakai, based on berapa besaran media komputasi yang kita pakai, bukan dari berapa per instance-nya, seperti itu. Fargate sama dengan Kubernetes serverless. Ya, kalau di Kubernetes punya manajemen yang nggak harus handling sampai level servernya juga sama berarti ya. Nah, tapi untuk Fargate itu juga bisa dikombin sama EKS dong sebenarnya. Gitu. Jadi bisa diintegrasikan sama EKS juga kalau teman-teman mau. Karena kan kalau Kubernetes serverless sudah full di Kubernetes aja ya, kita nggak bahas AWS-nya lagi nih. Nah, kita pakai Fargate ini juga kita bisa manage EKS. Seperti itu, nggak cuma ECS. Oke ya, nah, ini kalau misalnya kita bahas Fargate dan ECS, jadi kita itu nanti bakal manage ECS scheduling dan orchestration-nya, kayak placement engine-nya, jadi ibaratnya alokasi Docker itu seperti apa, sama cluster manager. Nanti yang di-manage sama AWS itu apa ya, kayak tas-tasnya gitu kan ya, kayak ECS agent-nya, Docker agent, dan AMI dari masing-masing instance yang ada di bawah ECS-nya itu nanti semuanya di-manage by AWS dan Fargate gitu. Ya, customer cuma manage per tasnya aja, dari sisi ECS-nya aja gitu ya. Nah, ini langkah-langkah penggunaan Fargate-nya. Pertama kita harus build container image-nya dulu tentunya.
Kita build container image-nya, lalu push container image-nya ke dalam ECS container, lalu kita specify pas sebelum kontainernya itu di-build ya, si container ini mau dibuat under Fargate atau under EC2, lalu kita spesifikasikan CPU dan memory requirement dari si kontainer tersebut, lalu kita define juga IAM dan networking policy-nya gitu ya, sama kita launch. IAM ini terkait role-nya ya teman-teman maksudnya, karena kan tetap kontainer kan butuh tetap punya akses juga kan, meskipun kita nggak handling EC2-nya, kita punya IAM dari sisi kontainernya supaya nanti dia untuk bisa berintegrasi sama resource yang lain. Sama networking policy karena kan tetap masing-masing kontainer kan punya endpoint-nya juga kan yang nanti bisa teman-teman akses. Seperti itu. Oke, lalu terakhir kita launch. Nah ini, when to use AWS Fargate over ECS ya. Nah di sini ada beberapa informasinya. Use Fargate when running containers without managing a fleet of EC2. Jadi kalau kita pengen manage container tanpa harus worry ya kumpulan EC2 yang ada di belakangnya. Lalu kalau kita butuh need a quick start for new app, porting a monolithic app, jadi udah nggak pakai monolithic app lagi, serta kita pengen dealing with highly variable workload. Jadi tahu ya workload ketika demand kita naik turun gitu kan, yang mungkin unpredictable juga ya, yang ya nggak stabil lah gitu secara grafik gitu ya. Jadi kita nggak bisa exactly tahu berapa sih jumlah instance yang bakal dipakai, karena itu kan nanti bakal kita handling sendiri kalau kita di EC2 instance. Jadi itu bakal di cover sama AWS. Jadi semuanya lebih automate, lebih efisien juga dari sisi manajemen ya. Sedangkan kita gunakan ECS ya, only ECS dalam artian dari manajemen kontainernya di atas EC2 ya, maksudnya di sini. Ya ketika kita menggunakan using spot atau reserve instance. Ya kan kalau kita reserve ya, needing more granular control for compliance, serta kita requiring specialist hardware. Jadi kalau kita memang ada beberapa standarisasi tertentu, lalu butuh manajemen kontrol yang lebih detail, sama kalau kita menggunakan spot dan reserve instance. Jadi Fargate-nya lebih cocoknya kalau teman-teman pengen pakai yang on demand gitu ya. Itu untuk menggunakan ECS over Fargate ya ketika di kondisi-kondisi seperti ini. So, itu jadi sampai tadi kita udah ngebahas ya dari serverless computing ya, kita bahas tadi sedikit sifat monolitik, kita bahas juga microservices dan kenapa kita migrate dari monolitik dan microservices. Kita bahas juga tadi lambda, step function, container. Nah, jadi kita juga nanti bisa melibatkan si kontainer-kontainer kita dalam arsitektural microservices kita. Gitu. So, key takeaway-nya, containers hold everything that the software needs to run, and Docker is a software platform that package software into containers dan manage and orchestrate juga gitu ya. A single application can span multiple containers, tadi udah saya juga, jadi kita nggak perlu satu full aplikasi dalam satu container, tapi bisa kita bagi jadi beberapa part. Lalu Kubernetes open source container orchestration software. Oke, ini step function tadi udah kita bahas ya. Oke. Sampai saat ini ada yang mau tanyain dulu teman-teman sebelum kita ada satu questions nih di sini. Ada yang mau ditanyain dulu? Wait. Di materi yang lalu ada tentang static website. Kalau memang bikin website yang pakai PHP, pakai fitur apa? Nah, tergantung pakai website ini mau pakai yang mana tadi. Kalau kita pengen bikin full aplikasi tanpa harus handling underlying servernya. Sebenarnya kalau kita ngomongin serverless, ada satu lagi sih yang belum kita bahas di AWS. Nanti ada Elastic Beanstalk. Teman-teman juga sama konsepnya, tapi kalau Elastic Beanstalk ini kalau kontainer kan ya kontainer jatuhnya, tapi kalau Elastic Beanstalk ini dia full satu aplikasi server yang bakal terlibat di bawahnya itu yang bakal di-handling sama AWS secara automate. Nah, itu juga bisa kalau teman-teman pengen bikin website ya tanpa harus handling server ya. Nanti teman-teman juga bisa pilih ya programming language yang teman-teman butuhkan. Bisa ada Elastic Beanstalk juga, atau mungkin kalau teman-teman pengen pakai Lambda gitu kan ya, satu-satu misalnya per part websitenya itu juga boleh gitu, karena Lambda dia juga udah support beberapa programming language gitu. Kalau serverless managed service di AWS memang cenderung lebih mahal dari sisi cost-nya. Iya,
tentunya. Kenapa? Kan kalau kita yang namanya managed service, ibaratnya kan kita manajemen dari sisi automate, dari sisi security, itu kan dihandle sama AWS. Istilahnya kita bayar effort lah gitu ke mereka. That's why mereka bakal jadi lebih, ya ibaratnya ya sama lah ya, benefit yang kita dapetin secara effort memang jadi lebih sedikit, tapi jadi sisi cost jadi lebih mahal. Tapi kan enaknya kalau kita pakai managed service ini, contohnya tadi sama Lambda, dia cuma dibayar atau ibaratnya dari sisi cost itu dia perhitungannya per pemakaian aja. Kalau kita pakai baru bayar gitu kan ya, nggak harus kayak pas dia running terus itu dibayar terus nggak kan ya, jadi memang disesuaikan sama pemakaian aja. Mau tanya lagi terkait Fargate, acuan paling simple kapan ya kita gunakan Fargate? Simpelnya tadi kalau masih mau handling EC2 ya silakan pakai EC2 yang ada di organisasi. Tapi kalau nggak mau handling lagi EC2-nya, bener-bener cuma fokus manajemen kontainer aja, ya pakai Fargate. Simpelnya gitu. Apa contoh-contoh penerapan praktisnya adalah untuk Fargate dalam aplikasi nyata? Ya, untuk aplikasinya bisa banyak. Contohnya misalnya nih, apa nih contoh aplikasi? Misalnya teman-teman pengen bikin aplikasi online shop misalnya ya. Online shop itu kan dia punya banyak part, ada part yang statiknya, nanti kita terlibat sama database juga, nanti kita ada beberapa part untuk pembayarannya misalnya, beberapa part untuk autentikasi resource-nya, untuk akses data-data yang sale dan lain-lain. Itu kan nanti kita bisa bagi ke beberapa kontainer nih gitu untuk bagi beberapa fungsi gitu ya. Nah misalnya untuk handling aplikasi itu nggak mau worry lagi nih kita sama manajemen infrastruktur di bawahnya, termasuk servernya, untuk alokasi resource auto scale dan lain-lain. Kayak kemarin kan kita bahas auto scaling, lumayan ribet tuh ya dalam alokasi demand, bikin schedule auto scale, atau bikin apa namanya step scaling policy-nya itu kan lumayan ribet. Nah, kita pengen pakai Fargate nih karena tadi fungsi aplikasi itu juga memang kita alokasikan di kontainer-kontainer lebih kecil. Nah, itu bisa pakai Fargate kalau memang nggak mau ribet gitu ya. Tapi ternyata kalau realnya aplikasi yang kita pakai itu butuh kontrol yang lebih detail, atau apa ibaratnya dari sisi scalingnya dirasa atau kita butuh lebih banyak kontrol nih, ya udah silakan pakai EC2 gitu ya. Atau kalau misalnya nanti ada beberapa standarisasi yang memang nggak bisa di cover sama Fargate ya tadi ya, alasannya kapan kita pakai Fargate, kalau tadi kita kepentok sama beberapa part ya udah kita jadi bisa pakai EC2 untuk opsi manajemen kontainernya. Wait. Ini saya mau scroll dulu. By the way, semuanya ini udah ada bawaan storage-nya atau mesti pakai S3 juga? Nah, untuk storage ini bisa macam-macam kan. Kalau untuk kontainer itu ya kan, kalau kontainer ini dia kayak virtual machine lagi ya. Kita bisa nanti untuk persistent storage-nya kita bisa combine sama IFS ya. Kalau teman-teman tahu, kalau IBS kan dia cuma untuk satu instance. Kalau teman-teman punya manajemen multi kontainer yang bisa punya manajemen yang lebih kompleks, bisa pakai IFS sebenarnya gitu. Jadi bukan di S3 ya. Image registry AWS apakah menyediakan banyak base image dalamnya biar proses deploy app nggak perlu download base image dari luar? Sebenarnya kalau untuk default template-nya dia nggak terlalu banyak sih sebenarnya, tapi harusnya sih udah banyak beberapa image registry yang dari community pengguna AWS. Kalau misalnya teman-teman pengen ekspor lebih lanjut kayak untuk template-template yang udah ada gitu ya. Tapi kalau dari default AWS-nya biasanya dia cuma yang basic-basic aja gitu. Kalau mau banyak lebih cari image registry dari community AWS aja, bukan dari default AWS-nya gitu ya. Kalau buat aplikasi cross platform seperti server yang digunakan untuk mobile app dan web sekaligus itu bagaimana? Jadi untuk penggunanya seperti itu ya. Kalau itu kita udah bahas lebih detail dari penggunanya dan lain-lain sih sebenarnya. Untuk bagaimananya sih ya bahas banyak sih yang kita bisa bahas ya. Dari bagaimananya itu pertama seperti apa desain aplikasinya, aksesnya mau seperti apa, lalu mostly manajemennya itu dia banyak di mananya, lalu performa yang bakal kita berikan lebih baiknya itu dari sisi mobile aplikasinya atau apa. Banyak sih yang mau kita bahas, sehingga jawabannya mungkin bisa disimplify aja kali ya, singkat aja gitu, karena ya bahasannya bisa luas kalau kita cuma bahas bagaimananya. Oke. Ada lagi sebelum kita bahas tes strategi, kalau gitu kita bahas tes strateginya dulu ya. Ini sambil saya pantau juga kalau ada pertanyaan lagi. Oke, di sini ada pertanyaan ya. A tracking company is looking to minimize dependence
on their current cloud service provider, so they are not locked in, ya. While increasing the development velocity of various applications, the company is trying to decide if they should use container or go serverless. Jadi mereka tuh nggak mau saling terikat gitu ya, atau dependensi ya, nggak mengurangi keterikatan antara masing-masing service yang digunakan gitu ya. Then they know they only need to secure compute capacity when the trucks are at their home base ya, which may last a day, a couple times a month gitu ya. Sometimes they support partner companies when they are in town, therefore they might need to accommodate those users once every couple months gitu. Which statement describe when the company might find the containers are more an ideal options. Select the response. Oke, kita buka dulu ya opsinya ada apa aja. Oke, ini mungkin teman-teman bisa abaikan aja. Ya boleh lah. Ya, keklik. Ya, sorry. Tadi saya pengen mindahin ininya karena dia kurang tepat gitu ya bloknya. Tapi bisa dibahas di sini. Ya udah nggak, sudah terlanjur. Jadi ya udah ya. Jadi ketika dari kondisi yang seperti ini ya, yang paling tepat ya, yang dalam kondisi yang seperti ini dalam manajemen konten itu seperti apa gitu ya. Kita bahas dulu di sini. Jadi pertama si company ini dia tracking company gitu ya, dan dia pengen cari solusi yang serverless. Tadi dia mention kalau dia itu dia udah pengen go serverless gitu ya, dan dia pengen yang secure nih gitu ya. Nah cuman manajemen serverlessnya itu day atau times in a month, jadi memang jarang banget gitu ya. Nah, kira-kira yang seperti apa, yang desain seperti apa yang dibutuhkan dari manajemen kontainernya gitu ya. Nah, jadi jawabannya pertanyaannya lebih ke statement yang seperti apa yang mendefinisikan kontainer itu sebagai ideal option dari jawaban skenario yang ada di sini. Nah, bener kan? Belum keblok kan? Ini tuh kepindah gitu jawabannya. So, jawabannya itu dia B, D, sama E. Cuman ya, ininya kurang pas. Bentar ya, saya ubah dulu dari sini. Wait a minute. Oh, dia langsung satu grup nih. Wait. Kalau yang ini, oh memang enggak itu ya. Oke, jadi manfaat benefit kita menggunakan kontainer itu apa? Oke, abaikanlah mungkin jawaban yang tadi dialokasikan ya. Yang kira-kira teman-teman, menurut teman-teman jawaban yang di sini, jawaban yang paling tepat itu yang mana? Yang membuat kenapa sih kontainer itu bisa jadi jawaban yang paling tepat untuk skenario yang di sini? Kira-kira jawabannya yang mana? Mungkin bisa dibaca satu-satu dulu ya. Pertama, have the ability to scale back or tear down as needed. Apakah itu jadi benefit kita menggunakan kontainer? Nah, yang kedua, desire to manage the resource and their respective policy and overseas security. Desire to manage resource, berarti dari sisi servernya juga, apakah ini jadi benefit kita menggunakan kontainer? Yang ketiga, ensure the cloud service provider provision infrastructure and manage capacity. Kita bisa manage sampai level infrastructure, apakah ini benefit menggunakan kontainer? Yang keempat, more software from one environment to another through isolation. Kita bisa mendapatkan more isolation. Dan yang terakhir, have a requirement for portability and maintaining status of vendor agnosticism. Jadi kita bisa lebih punya sistem yang lebih portable dan punya maintain status yang vendor agnosticism. Jadi ibaratnya ya sesuai vendor management aja. Jadi lebih isolate, masuk ke part nomor keempat. Nah, kira-kira yang benefit, yang menjelaskan benefit menggunakan kontainer itu poin yang mana aja sih? Jawabannya ada 3.
Yang mana? Yang kira-kira, sebenarnya kalau kita bahas jawabannya aja, kita cari yang mana jawabannya benefit ke kontainer, ini udah jelas jawabannya. Jawabannya, kata Pak Jumair, A, B, D. Ada B, D, dan E. Serius? Ada yang punya jawaban yang berbeda barangkali? Ada B, D, E. Yang jawaban yang sebelumnya tadi abaikan ya. Menurut teman-teman aja, yang dibaca aja di sini. Jawaban yang paling tepat yang mana kira-kira? Ada yang B, D, E, A, D, E, C, D, E. Jawabannya? A, C, dan E. A, D, dan E. B, dan E. Ada semua ya. A, B, C, D, E. Semuanya ada yang dapat part juga. Cuman yang paling tepat ini kayaknya bukan yang paling tepat. Yang paling banyak E yang pasti udah diisi. C tidak possible karena kita nggak manage infra cloud provider. Dibaca lagi jawabannya. Yang mana? C dan D dan E. A, D, dan E berarti. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama, tadi kita tahu kalau kita menggunakan kontainer itu, kita mendapatkan apa sih benefitnya? Kita mendapatkan portability. Bener ya? Mana sih coret-coretnya? Wait. Bentar, ini kok kursornya saya nggak kelihatan. Bentar ya. Nah, ini ada. Nih, yang pertama kita punya portability. Ini adalah benefitnya kita menggunakan kontainer. Kenapa? Karena dia jadi lebih portable kan, karena dia punya isolation sehingga kita bisa lebih gampang untuk memindahkan manajemen resource-nya. Jadi yang E-nya ini udah pasti. Karena dia dapetin portability supaya kita juga bisa kalau di sini dia bahasnya bisa kita maintain juga satu vendor agnostism-nya. Jadi per masing-masing vendornya itu udah lebih jelas ya. Oke, yang E ini kita keep. Nah, terus opsi yang D, more software from one environment to another through isolation. Jadi kita itu bisa lebih gampang untuk melakukan pemindahan software dari satu environment lainnya through isolation. Apakah ini jadi benefitnya juga? Jawabannya iya ya. Tadi masuk ke bahasan portability juga karena kita bisa punya manajemen environment dan dapetin isolation juga sekaligus. Nah, udah dua nih. Nah, jawaban yang ketiganya antara A, B, sama C. Oke. Jawaban yang A, apakah kalau kita pakai kontainer kita punya kemampuan untuk have ability to scale back or tear down as needed? Kalau kita pakai kontainer, apakah kita bisa scale back or tear down as needed sesuai kebutuhan? Itu adalah benefit dari kontainer. Oke, sebenarnya kalau kita cuma bahas kontainernya aja, ini kurang tepat. Kenapa? Tergantung kontainernya di manage pakai apa, ya enggak? Kalau kita manage kontainernya manual, kan kita tetap harus manage scalingnya, betul nggak? Tapi kalau kita manage-nya pakai Fargate, ya bisa jadi untuk ability scalingnya udah punya auto scaling. Sehingga mungkin yang A ini kita jangan centang dulu deh, gitu. Karena di sini kan dia nggak mention dia pakai Fargate atau pakai apa, dia cuma mentionnya kontainer aja. Jadi jawabannya cuma menyandingkan dari si kontainernya. Oke, kita keep aja dulu. Barangkali ada jawaban yang lebih nggak tepat lagi lah dibanding yang A. Karena ini bisa aja kalau dia pakai kondisinya Fargate ya. Nah, sekarang kita bahas B sama D. Desire to manage resource and their respective policy and oversee security. Kita bisa manage resource, ya, dan juga policy dan juga oversee security. Jadi kita tuh pengen manage resource-nya juga. Kita pengen manage
resource dalam artian compute resource-nya beneran ya. Jadi kita manage resource sampai part-part yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Apakah ini benefit kita menggunakan kontainer? Kalau kita butuh control, entah itu di sisi security ataupun di sisi policy, itu bukan menggunakan kontainer. Karena tujuannya kita pakai kontainer, kita memang jadi lebih banyak less effort lah. Kita jadi less effort, sehingga untuk kontrol ini bisa jadi minus. Kita nggak bisa mendapatkan kontrol, tapi kita bisa jadi less effort. Ya, jadi untuk manage resource ini bisa jadi tidak kita dapatkan kalau kita pakai kontainer. Ya kan? Nah, terus yang C, ensure that cloud provider provisions and manage capacity. Jadi, ensure itu memastikan kalau yang membuat infrastrukturnya dan yang memanage kapasitasnya itu adalah cloud provider. Nah, apakah ini benefit menggunakan kontainer? Mirip-mirip ya jawabannya. Atau mungkin tadi kita bisa pertimbangkan A sama C. Yang B-nya udah kita hapus. Kira-kira yang menurut teman-teman yang lebih plus jawabannya yang mana? Yang A sama C. Kalau cloud provider provision ini kalau kita pakai Fargate, yang buat resource-nya, yang manage capacity-nya, yang melakukan autoscale itu Fargate kan? Yang enggak, cloud provider yang manage capacity dan lain-lainnya. Nah, bukan Fargate, mungkin lebih tepatnya AWS lah. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Kan kita udah klik D sama E nih. Nah, jawabannya satunya A atau C. Yang B udah kita skip nih. Jawaban terakhirnya A atau C? Ada yang C, D, E, ada yang A. A atau D dan E? Jawabannya? Mostly yang C, D, E ya. Kita lihat jawabannya. Jawabannya A, D, E. Kenapa? Karena kalau di manage capacity-nya ini yang kurang tepat sebenarnya. Kenapa? Karena kalau yang manage capacity ini sebenarnya kan kita tetap ngatur kapasitas dari resource yang nanti bakal kita alokasikan. Meskipun kita nggak manage, tapi kita atur maksimum kapasitasnya berapa. Jadi nggak sepenuhnya benar manage capacity-nya itu dilakukan sama cloud provider. Tapi untuk provision dan manage, kalau di sini dia bukan nyebutin capacity, tapi lebih ke manage resource, dia lebih, ini udah pasti benar, C. Tapi karena di sini dia bahasnya manage capacity, ini kurang tepat. Jadi jawabannya A, D, dan E. Jelas ya? Ini bisa saya hapus coret-coretnya biar nggak terlalu ganggu ya. Oke. Udah? Sampai sini paham? Atau kira-kira masih ada yang belum terima? Masih prefer jawabannya C, D, E, bukan A, D, E? Jelas? Dibaca aja lagi. Ada yang masih belum terima atau ada yang mau ditanyain dulu? Clear sampai sini untuk kontainer? Sudah terima. Oke ya. Oke ya. Sip ya. Nah, jadi gitu ya. Tadi kita udah bahas terkait serverless, kita udah bahas benefitnya juga, kita udah bahas resource di dalamnya, ya opsi-opsinya ada apa aja, ya. Tapi waktu tes jawabannya yang bener BDE loh. Ya, dari sisi respectively sebenarnya jawabannya B dan E. Tapi setelah saya pertimbangkan jawabannya itu, kalau kita baca jawabannya A, D, E. Ada di student guide ya. Nah, makanya tadi saya sempat lihat juga, ini kayaknya kurang tepat. Makanya ini ya, kita bahas aja. Oke. Ada lagi? Ya, next time di cross check aja. Karena ini juga tadi saya nggak ngid apapun, tapi dari sisi ininya nggak beda. Tuh. Jawabannya dia A, D, dan E. Dengan penjelasannya tadi udah kita bahas, gitu ya. Nah iya, nanti di exam itu dia banyak seperti ini, teman-teman. Jadi kita tuh ada 3 jawaban, dan kalau 3 jawaban kayak gini nih, dia
Kalau salah satu, tetap salah. Jadi kita nggak bakal dapetin poin dua yang lainnya meskipun dua lainnya benar. Jadi harus hati-hati kalau udah ketemu salah kayak gini ya. Jadi kalau dia udah minta three response, tiga-tiganya harus benar. Karena meskipun kita benar dua, ini nggak dapet poin dari AWS, tetap hitung salah satu soal. Gitu. Oke ya. Sip. Jadi gitu ya yang udah kita bahas terkait serverless dan kontainer. Nah ini ya teman-teman tahu ya kalau di sini kita udah bahas ke skenario sebenarnya. Kalau yang dari skenario Mom and Pop Cafe and Bakery, ceritanya kita pengen bikin customer meeting preparation-nya seputar request to send daily order history gitu. Nah ini teman-teman bisa baca aja background story-nya apa, tapi intinya di akhir kita pengen bikin untuk activity create a Lambda function to email daily report. Nah ini teman-teman bisa bikin script ya di AWS Lambda, pengiriman email secara otomatis untuk daily report-nya seperti apa gitu ya. Nah ini nanti bisa teman-teman gunakan di lab. Nah ini what other business requirement could AWS Lambda potentially solve for Mom and Pop Cafe? Ya kita bisa ya ini kalau dijalanin bisa untuk ekstrak web access, sebenarnya bisa banyak juga sih kalau kita cuma dari satu skenario ini juga sebenarnya ada banyak jawaban, tapi kalau dari sini dia bilang untuk extract web apps information from log file and send relevant information to mom and pop. Oke, jadi itu aja untuk sesi kita. Bentar. Nah, dikit Kak, monitoring logs aplikasi base container AWS pakai apa? Kita bisa pakai AWS CloudWatch ya untuk melakukan monitoring, tergantung nanti seberapa jauh nanti untuk monitoringnya. Misalnya kita kalau dari sisi logs itu nanti kita bisa pakai CloudWatch, tapi kalau misalnya nanti kita pengen lihat logs terkait aksesibilitas misalnya atau action yang dilakukan dari sisi kontainernya itu nanti kita bisa lihat dari sisi CloudTrail gitu. Tergantung nanti log seperti apa yang mau kita buka gitu ya. Tapi log secara umum dari sisi kontainernya itu kita bisa bukanya di CloudWatch. Oke, benar ya, coba kalau juga. Kalau AppRunner sama Fargate beda ya. Untuk Fargate ini tadi dia di manajemen kontainer gitu ya. Kalau di AppRunner ini dia lebih miripnya sama Elastic Beanstalk. Oke. So, jadi sampai di saat ini kita udah selesai, teman-teman. Ada lagi mungkin sebelum kita closing untuk sesi kita hari ini. Oh ya, untuk PR-nya berarti kita bahas apa aja nih? Oh, tadi saya juga belum kasih ini ya. Kita di modul 5, nanti teman-teman ada activity working with AWS Lambda juga, sama ada introduction to step function untuk menggunakan step function ya untuk dikolaborasi sama Lambda yang ada teman-teman buat. Sama nanti bikin ECS juga ada. Oke, ini nanti PR-nya ada activity 5, lalu activity 5 aja, berarti ya, lab-nya. Oke, so itu untuk bahasan kita hari ini. Tadi mungkin seputar apa aja yang kita bahas ya. Saya kasih dokumentasinya juga. AWS Fargate. Kita buka, nih, cari aja yang dokumentasi ini. Nah, ini kalau yang bahasan Fargate pakai IKS, makanya tadi saya bilang ya. Jadi Fargate itu nggak cuma pakai ICS, tapi juga bisa pakai IKS juga. Ini sih bahasan di ICS sih. Mungkin saya buka di sini aja kali ya. Nah, bisa dibuka di sini. Kalau untuk Fargate-nya aja, wah ini juga diisi ICS-nya juga nggak apa-apa. ICS-nya. Oke, jadi targetnya kayaknya diselipin per kontainernya karena kan untuk create dan orkestrasinya. Jadi itu untuk sama tadi lambda ya, lambda. Hmm. Kalau nggak salah di sini juga ada beberapa
Features Lambda, beberapa video-video getting started juga ada kalau nggak salah. Cara pembuatannya, dan juga ada pembuatan permission runtime. Nah ini ya, sama ada kuota, best practice, limitation tadi saya udah kirim di atas ya. Nah. Ada lagi yang mau ditanyain sebelum kita closing, teman-teman? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain, untuk materi kita hari ini udah selesai, teman-teman. Jangan lupa dikerjakan untuk aktivitinya. Mungkin untuk modul kali ini kan kita, ya gimana Pak Cahya? Ya, karena mungkin modul kali ini kan kita emang agak sedikit, jadi teman-teman juga bisa dikerjakan ya. Jadi nggak harus minggu ini banget, harus satu sesuai apa yang ada di course ini. Kalau misalnya teman-teman pengen mengerjakan part-part yang lain, atau misalnya knowledge check yang minggu-minggu sebelumnya, setelahnya, ya itu bakal jadi lebih baik. Kenapa? Kalau teman-teman udah menonton part ini, jadi ini teman-teman bisa nanya-nanya juga pas kita ya di meeting session selanjutnya seperti itu. Sandbox di modul apa bisa dipakai sekarang, bentar. Saya balik ke student view dulu ya. Sandbox yang wait. Ini karena di sisi student saya jarang. Nah ini ya sandbox environment ini maksudnya. Kalau misalnya ini saya kurang tahu ya aturan dari AWS, tapi kalau misalnya teman-teman bisa klik dan dijalankan sekarang harusnya nggak masalah sih. Jadi selain final assessment di sini, setahu saya dia nggak ada limitasi teman-teman harus ngerjainnya kapan, boleh kapanpun selain yang final assessment. Karena kalau untuk final assessment ini dia terakhir. Sisanya teman-teman bisa ya lakukan kapan aja gitu ya. Jadi mau sampai hari ini mau langsung ngerjain sampai modul terakhir misalnya nggak masalah gitu. Ya mana yang bisa diklik, dibuka, ya silahkan dikerjain aja. Toh karena semuanya juga dipakai untuk membantu teman-teman profesor juga gitu ya. Final assessment itu dia kayak knowledge check, bukan lab. Ya pilihan ganda gitu. Soal berarti bukan praktek. Dah. Nah, terus tadi yang saya bilang ini untuk laptopnya make sure dia komplit ya. Nggak cuman karena abis dibuka aja, tapi karena beneran dikerjain. Terlepas dia nanti masalah grading dan lain-lainnya itu muncul atau enggak. Kayak nih ya, yang working with Lambda. Supposed to be. Kok saya back coba. Nah kan, make sure ininya completed ya. Meskipun cuma dibuka aja tadi dia ada completed, tapi make sure dikerjain juga, tapi supaya bukan cuma jadi formalitas aja. Karena ini buat digunakan buat materi teman-teman juga. Karena terlepas dari sini, kok pun nanti teman-teman dapat voucher, kan teman-teman pas examnya tetap ngerjain sendiri kan. Ya, dari materi dari exam itu, salah satu nanti bahan belajarnya untuk praktek di examnya ya dari laptop yang ada di sini. Makanya jangan lupa dikerjakan juga. Itu ya. Examnya enggak dong. Exam yang realnya kan. Kalau yang di sini, kalau yang exam yang di sini kita masih open book. Tapi untuk exam realnya enggak open book. Ya, bahkan kalau teman-teman online proktor, disop sih ya online proktor sih. Jadi kita bakal stay benar-benar tutup layar. Teman-teman gerak dikit aja bisa jadi nanti view-nya ke close kan bahaya banget. Ya, jadi belajarin benar-benar. Oke, jadi itu aja mungkin untuk materi kita pada malam hari ini, teman-teman. Terima kasih banyak untuk hadirannya pada malam hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan tugas, activity, lab, dan juga knowledge check-nya, ya. Make sure ya nggak ada yang bermasalah lagi. Nanti kita bakal ketemu lagi di hari Jumat, berarti ya. Di Jumat malam. Oke, kalau gitu selamat belajar, teman-teman. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sampai jumpa lagi di hari Jumat. Oke, terima kasih. Selamat
malam, selamat beristirahat. Saya Safia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih. Terima kasih, Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Bu Sasa. ya, sampai jumpa lagi.